kita puasa, namun kalau memang sedikit ada kendala pusing atau apa kan saya kerja ya, jadi ya itu dibatalkan, kita batal sampai siang gitu ya. Niatnya sih alhamdulillah sampai hari ini nggak ada apa-apa ya, nggak sampai ngerasa capek atau apa karena ya saya biasa ngadepin puasa. Insya Allah nyampe full gitu ya sampai maghrib. Ya mungkin kendalanya mungkin karena sambil kerja ya ada capek dikit lah, agak lelah gitu. Kalau kendala sih nggak ada sih ya. Kita bismillah aja niatnya puasa full. Itu saya selalu hamil pas bulan puasa, baik anak pertama maupun anak kedua. Nah, yang penting kalau menurut saya ada malam itu minum susu, vitamin, dan madu. Sebenarnya kalau misalkan trik nggak ada, mungkin lebih banyak minum sama minum vitamin, terus perbanyak buah sama sayuran. Ya mungkin persiapannya fisik terutama ya, fisik harus sehat, terus jangan karena lagi hamil ya jangan banyak pikiran, biar nggak ngedrop gitu. Ya persiapannya hanya niat, terus makan yang banyak, terus vitamin, air putih, terutama sih sayur-sayur sama buah-buahan aja ya. Cukup istirahat ya, terus tidak terlalu banyak aktivitas di luar. Sahur, kalau misalkan sahur itu minumnya perbanyak, buahnya perbanyak, sahurnya perbanyak, soalnya kan kalau buah sayur itu berpengaruh sama ASI ya. Jaga stamina, tidur jangan telat. Terus ya jangan lupa minum susunya biar sehat anak dan ibunya juga. Untuk menyiapkannya cuma satu ya, vitamin aja deh gitu. Vitamin, istirahat cukupnya aja udah gitu. Kehamilan bukan merupakan hambatan untuk menjalankan ibadah puasa, asalkan tubuh mendapatkan asupan gizi dan juga istirahat yang cukup. Berpuasa di bulan Ramadan wajib hukumnya bagi umat muslim. Namun ada pengecualian bagi beberapa golongan, termasuk di dalamnya ibu hamil. Namun, tak sedikit ibu hamil berniat berpuasa karena merasa sanggup dan sayang melewati bulan yang penuh berkah ini. Sepanjang memperhatikan gizi dan tubuh bunda sehat, berpuasa di kala hamil bisa dilakukan. Seperti yang dilakukan Fitri Setiawati, Ramadan tahun ini merupakan Ramadan pertamanya dalam keadaan hamil. Di usia kehamilannya yang sudah 7 bulan, ia berniat untuk menjalankan ibadah puasa. Insya Allah saya akan menjalankan ibadah puasa, walaupun ini pengalaman pertama saya di masa kehamilan yang pertama ini. Saya akan mencoba untuk menjalaninya beberapa hari ke depan, walaupun nanti kalau saya nggak kuat, saya tidak akan memaksakan. Tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi ibadah puasa. Yang terpenting adalah asupan gizi dan istirahat harus cukup. Mungkin pada saat sahur ya, saya akan makan makanan yang bergizi tinggi dan berprotein tentunya. Mungkin akan ditambah dengan susu untuk ibu hamil, terus buah-buahan, sama minum vitamin yang diberikan sama dokter. Yang tak kalah penting adalah untuk tidak memaksakan diri jika di saat tengah berpuasa ada masalah atau gangguan. Apristika Fauzia, Budi Raharjo melaporkan untuk NET. Berpuasa tapi lagi mengandung. Nah, sepertinya banyak nih pasti yang saat ini sedang mengandung dan mempunyai problematika ini. Demikian juga dengan Adrian di samping saya karena istrinya sedang mengandung. Gimana Mbak Desi, berarti umur berapa bulan sekarang? Minggu depan ini 4 bulan ini, Nas. 4 bulan. Nah, ini bertepatan juga nih karena kami muslim, jadi kita ingin menjalankan ibadah puasa. Pengen nanya-nanya sama dokter nih. Kita perkenalkan dulu, Nas. Langsung dong, ada Dokter Tirza Ferani di sini. Dok, Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Ini bener-bener nih, saya ini perlu banget nih
bersyukur banget Pas bisa ya, ketemu pas. sama dokter. Jadi sebenarnya boleh nggak sih dok kita ini melakukan ritual puasa untuk istri saya maksud saya? Boleh, puasa tuh boleh aja, sebenarnya nggak ada larangan. Memang sih kalau dari penelitian-penelitian yang ada memang masih pro dan kontra. Cuma sebenarnya boleh, asal kita tahu batasnya sampai mana. Jadi Gimana itu tuh kembali batasannya? ke kondisi ibu hamil itu sendiri. Memang kalau kita mau puasa, sebelumnya sebaiknya sih kita periksa dulu. Jadi sang ibu itu periksa dulu ke dokternya, kita lihat dulu kondisinya, apakah memungkinkan untuk menjalankan puasa. Karena yang harus dipersiapkan adalah kondisi kesehatan ibunya maupun dilihat kondisi kesehatan bayinya. Betul. Selain itu kalau memang kondisi kesehatan bayi dan ibunya bagus, ya kesiapan fisik dari ibunya. Kadang-kadang kan ada yang lagi hamil nih dan menjadikan puasa itu jadinya seperti beban. Kuat nggak ya? Gimana ya? Nanti aduh kan gue lagi hamil nih, sanggup nggak ya? Biasanya kalau seperti itu akan terasa lebih berat. Karena kan cenderung kalau ibu hamil tuh biasanya akan lebih stres. Oh gitu. Iya. Tapi memang harus didampingi oleh dokter gitu ya kalau misalnya mau. Sebaiknya sih harus ada periksa dulu sebelumnya ya. Tapi biasanya kan kalau lagi hamil itu istri saya gini dok, diberikan ada satu suplemen namanya asam folat ya, yang asam katanya folat. itu untuk bagus perkembangan otaknya Iya. janin itu ya. Nah itu bagaimana cara meminumnya? Karena kan lagi berpuasa nih. Ya kalau misalnya asam folat itu diminum, jadi sebenarnya kalau puasa kan asupan nutrisinya itu kita tetap harus jaga seimbang. Betul. Jadi caranya itu sebenarnya kita hanya memindahkan makanan kita. Jadi biasanya kan kalau kita makan pagi, siang, malam, ini kita pindahin jadi sebelum sahur, pas sahur, kemudian setelah buka dan diantaranya. Jadi prinsipnya hanya memindahkan waktu makan. Oke. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi asam folat itu sebaiknya diminum setelah buka aja. Karena kan memang bagusnya diminum tuh setelah kita makan. Penyerapannya akan lebih baik bila kita minumnya setelah makan. Oke, nah kalau misalnya saya hamil gitu dok, bingung deh kalau misalnya saya beberapa informasi gitu saya mendapatkan kalau di bawah 3 bulan tuh sebaiknya katanya nggak berpuasa, itu benar atau tidak? Ya itu ada benernya. Karena kenapa sebenarnya kalau untuk trimester pertama ya kita bilangnya itu 3 bulan pertama itu sebaiknya jangan puasa dulu. Karena biasanya cenderung tuh ibu-ibu hamil di awal kehamilan ada keluhan seperti mual, muntah. Orang-orang bilang seperti morning sickness seperti itu. Dengan dia mual muntah kalau keadaan perutnya kosong itu akan semakin memicu keluhan itu. Nanti bisa jatuh ke dalam keadaan yang namanya dehidrasi. Itu Kalau istri bahaya saya buat problemnya kondisi bukan bayinya. itu, begitu bangun tidur, bawaannya pengen belanja gitu. Gitu ya. Oh itu lain lagi tuh. Lebih ribet lagi Mungkin ya. puasa belanja. Oke, dok, kemudian ada nggak saran dari dokter, mungkin suplemen atau vitamin apa yang harus ditambahkan bagi ibu hamil yang sedang berpuasa gitu? Sebenarnya sih kalau untuk vitamin asam folat itu sih cukup ya. Sama tambah kayak penambah darah ya. Kemudian yang paling penting sih asupan makanannya itu sendiri yang harus dijaga, harus seimbang antara karbohidrat, protein dan lemaknya. Itu harus dijaga supaya seimbang. Oke, baik. Nah, Nas ini kan juga bukan konsultasi saya pribadi loh ke dokter, tapi juga Anda silakan yang sedang hamil atau juga mungkin berencana mau hamil boleh bertanya. Silakan hubungi di 2954-6188 bagi Anda yang ada di Jabodetabek dan 021-2954-6189 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Yuk tanya ke sana, ke sini bersama kami. Iya, dan sekarang saya yang mau tanya. Sekarang saya penasaran gitu. Tadi kan dokter bilang kalau misalnya bisa atau mampu itu nggak apa-apa gitu. Tapi untuk mengetahui kalau tubuh kita itu sudah tidak mampu untuk melakukan puasa untuk 1 hari ini tuh seperti apa indikasinya gitu dok? Betul. Jadi kalau misalnya badan kita ini udah ngasih sinyal, misalnya kita lemas, pusing, terus kita udah ngambil istirahat sebentar. Misalnya kita kan ya kalau puasa pasti pusing Pasti ya. lemas ya. Kita coba istirahat sekitar setengah jam. Tapi keluhan itu bisa tetap ada. Terus kemudian badan jadi keringat dingin, terus matanya misalnya berkunang-kunang, sebaiknya itu buka aja. Oh udah, itulah Itu biasanya indikasinya seperti ya. itu. Kemudian juga kalau untuk ibu hamil, misalnya kita berasa kok perutnya nyeri atau ada kontraksi gitu. Terus mungkin jadi rasa hausnya tuh tidak tertahankan. Itu sebaiknya buka aja. Atau yang paling penting adalah dirasa gerakan bayi kita berkurang. Ibu kan pasti terasa ya gerakan bayinya, kok ini kok udah nggak nendang-nendang. Tapi biasanya udah berapa bulan dok? Istri saya kayaknya belum ada nendang-nendang nih dok, ya belum? Belum misalnya. Biasanya tuh gerakan bayi dirasa mulai 4 bulan, 5 bulan baru mulai terasa. Ya. Baik, oke dok, tadi kan kita bicara Nas adalah mengenai resiko-resikonya nih atau konsekuensinya bagi kalau berpuasa. Tapi sedangkan ada nggak manfaatnya kalau kita berpuasa bagi ibu hamil? Manfaatnya ada. Manfaatnya sih sama ya, seperti kayak orang biasa banyak lagi puasa itu sama. Yang paling pasti sih ya kayak sebenarnya itu proses kayak detoksifikasi ya, membersihkan racun-racun
untuk itu. Jadi kan kalau kita puasa, tapi itu asal kalau puasanya bener ya. Kadang kalau kita puasa bukanya kan Berantakan malah berantakan makin. ya. Yang penting Makan semuanya. lapar nih, boleh makan segala macam. Ya itu sama aja. Kalau pola makannya bener, tujuannya baru tercapai. Kalau pola makannya sama-sama aja sih, yang penting terpuaskan nafsu makannya, ya itu nggak tercapai biasanya. Baik, Sama berarti itu aja. PR-nya ya, PR-nya benar-benar Iya. harus mencermati. Nah, ada juga yang sudah mencermati kita hari ini. Siapa, Selamat Nas? pagi, ada Ibu Anif di Pondok Gede ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu. Halo, pagi. Pagi, mau tanya apa Ibu? Saya sedang hamil 27 minggu. Ya. Kemarin saya nyoba untuk puasa satu hari, ya alhamdulillah bisa full. Tapi udah mau ke buka puasa itu perut agak kenceng terus dok, gitu. Oke. Itu nggak apa-apa apa gimana ya dok? Oke, terima kasih Ibu Anif. Iya, sama-sama. Jadi tadi seperti yang saya bilang, kalau memang udah ada mulai keluhan seperti kontraksi seperti itu, ya sebaiknya sih puasanya nggak usah diterusin. Karena kalau kita kurang asupan nutrisi, biasanya badan itu akan ngasih sinyal, dia akan kontraksi. Nah, jadi rasanya seperti kencang-kencang kayak gitu. Jadi sebaiknya jangan diterusin. Kan memang kan sebenarnya kalau dalam puasa ini, kalau nggak salah kan memang nggak wajib ya hukumnya kalau untuk yang Bagi ibu hamil. ya ibu hamil dan menyusui. Ya, betul Jadi sekali. memang kalau ada keluhan seperti itu sih sebaiknya tidak usah dipaksakan ya. Iya. Karena buat kesehatan babynya juga. Baik, nah ini juga nih yang dialami oleh istri saya dok. Wah ini benar-benar konsultasi pribadi, thank you banget nih. Dicas lebih. Kalau lagi hamil istri saya itu suka ada problem sembelit dok. Oh, sembelit. Nah itu gimana tuh cara mengatasinya dok? Nah, apalagi puasa ini kan asupannya kurang. Makanya mulai dari sahurnya sama bukanya itu perbanyak tuh makanan-makanan yang mengandung serat tinggi. Sama karbohidratnya tipe karbohidrat kompleks. Makanannya itu bisa seperti kayak sayur-sayuran pasti ya, sama makanannya yang gandum, gitu, buah-buahan. Dan itu tuh makanan-makanan seperti ini biasanya akan bertahan lebih lama dalam pencernaan. Efek rasa kenyangnya pun akan lebih lama. Biasanya itu bikin lebih kuat juga untuk menjalankan puasa. Oke, baik. Thank you dok. Nah ini juga ada yang bergabung lagi bersama kita, tapi dari Bandung dengan Ibu Suci. Selamat pagi Ibu Suci. Selamat pagi. Pagi, mau tanya apa Ibu Suci? Pagi. Saya Suci di Bandung. Mau nanya gini dok, saya lagi hamil 38 minggu. Kemarin hari Jumat saya cek darah, gula darah saya di bawah normal. Terus kemarin saya coba puasa, pusing gitu. Apa itu emang ada pengaruhnya atau gimana? Oke, terima kasih Bu Suci. Ya, sama-sama. Ya, kalau memang dilihat dari gula darahnya yang sudah rendah, apalagi tambah puasa, ya sudah pasti karena asupan gula kita kurang, pasti keluhannya jadi pusing, dan itu memang ada hubungannya. Dan kalau udah hamil-hamil dekat bulannya seperti ini, memang sebaiknya sih puasa juga sama seperti kehamilan di awal bulan. Karena kan biasanya dengan hamil mendekati 9 bulan ini, kebutuhan kalori kita akan semakin tinggi buat bayinya. Baiklah, berarti baiknya itu Yang tengah-tengah. di tengah-tengah berapa Sekitar bulan? trimester kedua, di atas 13 minggu, kemudian sekitar di bawah 32 minggu lah itu. Oke, itu nggak apa-apa ya? Itu nggak apa-apa, tapi sekali lagi tergantung kita ya, tergantung ibunya. Kalau ibunya ngerasa fine-fine aja sampai 9 bulan, ya nggak masalah, diterusin aja. Wah. Gitu. Tapi Bu Suci ini harus jaga-jaga nih. Tadi udah bilang 38 minggu. Karena anak saya yang pertama Syarlah lahir 37 minggu. Lebih cepat. lebih cepat. Benar. Jadi lagi nunggu-nunggu hari juga nih ya. Selamat ya Bu Suci ya. Selamat. Nah, tapi penasarannya kalau misalnya kita sebagai ibu hamil gitu ya dok, memaksakan untuk puasa gitu dan kuat sampai mungkin janinnya sampai 9 bulan gitu. Kalau misalnya memang gizinya tidak dicukupi gitu, karena memang indikasinya tidak diturutin untuk buka puasa misalnya, apa sih yang akan bisa terjadi di janinnya? Pertama, berat bayinya bisa rendah. Berat badan lahirnya tuh bisa ya nggak cukup ya, biasanya di bawah normal. Kemudian ada kemungkinan juga nggak sampai cukup bulan. Jadi kan biasanya kalau kita kurang nih ya nutrisinya, dia akan merangsang kontraksi. Kontraksi itu bisa membuat lahir prematur. Jadi bisa lahir sebelum bulannya. Kalaupun sampai lahir bulannya, beratnya itu nggak cukup. Beratnya rendah, jadi bayinya kecil. Ada ya dok ya resikonya kalau bayi itu dikatakan lahirnya prematur. Karena berarti kayak seperti anak saya, itu kan lahirnya 37 minggu. Itu dikatakan prematur sebenarnya. Iya, bisa dibilang prematur karena dibilang cukup bulan itu 37 minggu lengkap, 38 minggu.
Itu ada risikonya nggak pada saat mungkin ingin melahirkan untuk bayi prematur, termasuk juga di masa yang akan datangnya nih, bayi-bayi yang lahir secara prematur? Kalau mesti dilihat dari kondisinya ya saat itu. Biasanya kan kalau bayi-bayi prematur itu pernafasannya, paru-parunya belum matang. Gitu. Cuma biasanya dikasih preventif dengan dikasih obat pematangan paru. Oke. Baiklah, kalau gitu terakhir mungkin tips ya nih dok, kalau misalnya ada ibu-ibu hamil dan juga untuk istri dari Adrian, untuk kalau misalnya mau berpuasa, apa yang paling penting untuk dipersiapkan? Yang pasti nggak boleh melewatkan makanan pas sahur. Terus tadi tipe makanannya seperti itu tuh, harus mengandung makanan yang serat tinggi, terus karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, atau gandum seperti itu. Terus jangan makan makanan yang mengandung gula yang tinggi, karena biasanya kalau mengandung gula yang tinggi, gula di badan kita tuh cepat naik. Tapi nanti begitu karena lama dalam kondisi puasa, itu akan cepat ngedrop. Biasanya badan jadi cepat lemas. Benar. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya itu perbanyak minum air putih. Minum susu, dan jangan minuman yang mengandung kafein. Kafein itu seperti kopi, teh. Jadi bukan cuma kopi aja, teh juga. Karena itu ada efek diuretiknya, bikin kita sering buang air kecil. Nanti bisa jadi dehidrasi kan. Nah, kayak gitu. Kemudian juga kalau untuk aktivitas baiknya dibatasi. Kalau mau pergi-pergi juga ya pagi atau sore, jangan panas-panasan, jangan di tempat lembab gitu. Itu dia catatannya. Berarti kalau di siang juga nanti boleh ya tidur siang gitu ya? Boleh tidur siang. Boleh dong. Tenang, ditemenin sama suaminya pulang siaran masih ngantuk juga. Thank you dokter Trisha ya. Iya, atas konsultasi pribadinya nih sebenarnya nih. Sekalian ya. Iya. Mudah-mudahan tadi bincang-bincang bermanfaat bagi Anda ya. Betul sekali. Jadi bukan jadi penghalang ya, tetapi yang harus diperhatikan itu tadi gitu. Yang penting nanti bisa tidur siang. Enggak juga. Tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami akan berbincang mengenai homeschooling. Jadi tetaplah di Indonesia Morning Show.